الله وبركاته. بحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. قدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الأرواح إخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نفعنا الله بعلومه وأسراره شأن الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض مغاربها برها وبحرها وإلى جميع الأرواح من جهتنا التي قلنا إنك ولا كائن ولم مسجد الريان غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل منهم أعمالهم شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله. Hadirin jamaah Masjid Besar Ar-Rayyan rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita di Kitab Nurul Dhalam. Kemarin sudah sampai pada sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah kemarin sampai al-qidam wal baqa. Kita review dulu sebelum melanjutkan materi ini bahwa kita sudah membahas tentang sifat nafsiyah, yaitu sifat wajib mutlak adanya dengan rumus 1, 5, 7, 7. Jadi membahas aqaidul khamsin ini, aqaidah yang 50 ini, itu ada rumus 1, 5, 7, 7. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, dan 7 terakhir sifat ma'nawiyah. Itu yang sifat 20. Dan itu dengan mohalnya, dengan perlawanannya atau sebaliknya.
Jadi kalau Allah itu wujud, maka mustahil Allah itu adam. Kemarin sampai pada kidam. Wal kidamu huwa adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Falam yakhluq nafsahu wala khalqahu ghairuhu. Qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Setelah kita membahas nafsiyah, kita membahas salbiyah. Salbiyah itu artinya salab, yang artinya negatif. Artinya ada sifat-sifat Allah yang sifatnya salbiyah, yang tidak mungkin memaknai salbiyah ini dengan makna yang buruk. Jadi Allah punya sifat salbiyah itu 5: qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Maka sifat salbiyah ini menjadi bagian sifat wajib bagi Allah. Siapapun kita yang mengimani Allah, maka harus dan wajib memahami sifat-sifat salbiyah ini. Dari 5 itu salah satunya adalah al-qidam, bahwa Allah itu terdahulu. Kata-kata terdahulu adalah huwa adamul awwaliyat. Yang namanya terdahulunya Allah itu tidak diawali dengan sesuatu. Sekali lagi, sifat qidamnya Allah itu adamul awwaliyat liwujudihi, bahwa Allah itu tidak bisa disebut terdahulu karena ada yang mendahului. Jadi nek sampean takon, nek Gusti Allah iku pertama, sak gurunge Gusti Allah iku sapa? Masih ingat kemarin jawabannya? Kan suka ada pertanyaan tajam. Anak sampean putus, sampean takon, "Bah, sebelumnya Allah itu siapa?" Ada yang bisa jawab? Ini ngantuk peluwe sih sampean ini. Kalau ada yang nanya, Allah itu terdahulu, berarti sebelumnya Allah itu siapa? Itu kan pertanyaan akliyah, toh? Akal kita bertanya. Boleh bertanya seperti itu? Boleh saja. Kayak kemarin pertanyaannya sama, toh. Allah itu wujud, ada. Mana? Kan gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu boleh-boleh saja. Masalahnya dalam teori ilmu tauhid tidak semua pertanyaan itu ya, ada jawaban yang bersifat akliyah. Kemarin contohnya, semua pertanyaan yang dimensinya adalah di mana, sedang apa, bagaimana, semua pertanyaan-pertanyaan epistemologi itu tidak bisa disematkan ke Allah. Bukan karena tidak ada jawabannya, tapi semua pertanyaan itu ya, dalam tanda kutip, tidak bisa disematkan kepada sesuatu yang adanya sebelum ada, yang keberadaannya tak butuh sebab, yang keberadaannya tidak butuh kausalitas. Jadi sekali lagi, di mana, kenapa, bagaimana, itu semua pertanyaan epistemologi, pertanyaan yang sifatnya terikat ruang dan waktu. Kalau di mana kita bisa ditanya, wonge nang di, nang masjid, lagi opo, ngaji, wonge piye, bisa disebutkan ciri-cirinya. Tapi kalau Allah, segala sesuatu yang keberadaannya sebelum pertanyaan itu tak bisa dipertanyakan, hanya bisa diimani. Ini mudeng ora sih sampean? Halo? Paham ya? Nek gak paham ya pokoke ngaji terus. Wong pokoke sing wajib iku ngajine, isone gak wajib. Kok gak iso-iso? Gak apa-apa, pancene gak wajib iso. Cuma yo kebacut ngono ae. Jadi segala sesuatu yang keberadaannya, awas, eksistensinya ya,
di luar ruang dan waktu tidak bisa dipertanyakan secara epistemologi. Bukan tidak ada jawabannya, pertanyaannya yang salah. Bagaimana kita bisa bertanya tentang Allah di mana? Wong Allah ndak butuh tempat. Bagaimana kita bisa mempertanyakan Allah sedang apa? Wong Allah itu lepas dari pertanyaan ruang. Makanya sudah kita bahas berulang-ulang. Siapapun yang bertauhid kepada Allah, ngaji tauhid, tapi meletakkan Allah pada ruang dan waktu, semakin musyrik, semakin kufur. Dan ini lagi-lagi sering kita bahas. Tauhid itu artinya wahada, yuwahidu, tauhidan. Berupaya untuk memaknai iman kepada Allah keluar dari bentuk-bentuk kemusyrikan, padanan yang menyerupai makhluk. Karena apa? Qaidahnya al-khaliq la yuhtaju ilal makhluk, fal makhluku yuhtaju ilal khaliqi abadan. Rumusnya iman kepada Allah, jangan pernah mengaitkan Allah bahwa Allah itu butuh dengan segala ciptaan. Kalau Allah duduk berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah di mana berarti Allah butuh ruang. Allah sedang apa berarti Allah membutuhkan, ilustrasinya membutuhkan media. Ya, jadi kalau saya duduk, saya butuh kursi, gitu loh. Kita duduk, kita butuh lantai. Lah kalau ada yang mengatakan bahwa Allah sedang duduk di atas arsy, seolah-olah arsy itu tempat duduk. Diartikan Allah duduk di atas arsy. Logika duduk. Kira-kira lebih hebat yang duduk, lebih kokoh yang diduduki. Kalau kursi ini ditarik, kira-kira aku piye? Halo, saya yang sekurus ini loh, yang sekurus ini duduk gini. Kurus. Ditarik kursi ini, piye kira-kira? Ya ambrol ya. Artinya kalau arsy-nya dihilangkan, Allah jatuh gitu. Nah itu tidak mungkin istawa alal arsy itu diartikan Allah butuh arsy, butuh tempat. Enggak. Itu menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran li'azamatiha, saking agungnya Allah. Bukan arsy itu diartikan alat atau benda. Sampai situ ya. Maka wal qidamu huwa adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala falam yakhluq nafsah. Falam yakhluq nafsah itu artinya Allah itu keberadaannya terdahulu yang tidak bisa disebut awalnya. Jadi fala awwalalah, tidak ada awalnya sebelum Allah. Wala khalqah, tidak ada ciptaan sebelumnya. Dan inilah yang disebut lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jadi level qidam itu artinya memaknai jangan sampai kita meletakkan Allah itu butuh yang namanya sebab. Qidamnya Allah tanpa awal, qidamnya Allah tanpa sesuatu. Wes. Ngono sik ae, cek kapot-kapot. Mudeng. Anggap ae mudeng ya. Oh gini, kalau ndak sefrekuensi ngantuk wis ta, nek gak sefrekuensi mesti ngantuk. Kitab dibuka anggap ae. Wal baqa, sebelum saya loncat ke baqa. Any question? Qidam bisa dipahami? Bisa ya. Pokoknya ini meneng berarti ya. Boyo paham boyo. Wal baqa'u, dan baqa, kekal. Sifat salbiyah yang selanjutnya adalah kekal. Huwa adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Baqanya Allah adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Allah itu kekal, setelah terdahulu kekal. Kekalnya Allah itu tidak rusak. Kekalnya Allah adamul inqidha, ya.
kekalnya Allah tidak membutuhkan media. Ya. Ketika kemudian Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, dan tetaplah, kekallah kekuasaan Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ketika kita bicara kekal, sekarang saya kasih ilustrasi. Di Quran itu ada kalimat khalidina fiha, ada abada. Ada kekal, ada abadi. Kekal itu apa? Abadi itu apa? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang duluan lah, silakan. Kekal itu apa, Pak? Selama-lamanya gitu ya. Oke. Kalau abadi? Podo ae, mesti podo ae mesti. Timbang angel-angel mikir, wong sampean kari nrimo tok ae angel lho. Manut. Ya tapi aja perkara sing ngene manut tok ae. Kok aku mbrusut nang neraka, manut ngono ya. Jadi kalau kita bicara kekal abadi, Quran tuh membedakannya begini. Khalidina fiha. Terus kalau satunya lagi khalidina fiha abada. Logika abadi sebelum kekal. Kekal itu tetap berproses. Abadi itu berhenti. Coba lihat di Al-Bayyinah. Ya, kata-kata kalimat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, terus binari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innalladzina amanu wa amilus solihati, terus ulaika hum khairul bariyah. Itu kalimatnya khalidina fiha, belakangnya abada. Jadi kalau orang sudah sampai di abadi, di abada itu berhenti. Ketika kula sampean mlebu swarga, leren pun tek. Tapi ketika di neraka masih on progress. Kenapa digambarkannya pakai khalidina fiha? Saking suwene. Dan tidak ada la'ada fiha, tidak ada hitungan yang bisa menghitung khalidina. Jadi kalau sudah khalid, kekal itu tetap berproses. Bahwa Allah menjamin tidak ada satupun iman yang boleh dibakar di neraka. Maka kula jenengan ini kabeh ya bisa merasakan swarga, iso ngrasakno neraka. Tepak nduk neraka umpamane. Sampeyan iki swarga apa neraka? Nendelok modele ya swarga. Tapi ya mbok mampir mbok gan ndelok modele kan ditako ya meneng ae ngaji ya ngantukan ya wis. Ya, ketika kemudian kita di neraka itu khalidina fiha, terus tersiksa, terus mendapatkan azab, terus mendapatkan semua apa yang ada di neraka. Saking suwene. Tapi kata-kata khalidina itu bisa berproses sampai mentok khalidina fiha abada, itu di surga. Maka kita yang beriman jangan khawatir Pak, Bu. Masih yo umpamane kita itu kekal di neraka, selama masih ada iman, ada harapan mentok ndok swarga. Ngono lho. Tapi kula yakin jamaah Ar-Rayyan ini ndak mungkin lah. Ya. Karena apa? Masya Allah, tidak ada kriteria neraka di Anda semua ini. Yang ada kriteria mampir. Oh gak enak ngono wis diangkat, dijeluk nomornya diangkat. Ya cekak kepedean ngono lho maksudnya ya. Karena apa? Kita semua terikat aturan. Maka bakoknya Allah itu adamul inqidha liwujudihi. Kata-kata kekalnya Allah itu tidak terkontaminasi, tidak terikat dengan adanya aturan kekal. Jadi kekal itu sendiri tidak disematkan ke Allah, karena memang Allah itu bakoknya tidak seperti kekal yang tadi kita gambarkan. Sak kuat-kuate menungso, sak awet-awete menungso. Kan kita seringkali menggambarkan kata kekal itu tidak berubah. Kekal itu seolah-olah
rigid, tidak berubah, apalagi statis, stagnan, itu bahasa kerennya begitulah. Sesuatu yang statis, tidak berubah, kekal. Wong kita ngarani sesama kita itu aja kadang-kadang, wih, ket biyen rek awet nom. Ket mulai konco SMA sampai saiki sampean ketemu maneh. Awet enom arek iki rek pancet ae ngono. Itu kira-kira sampean arani apa model bahasanya? Awet enom itu maksudnya apa? Ndak berubah. Tetap lucu gitu ya. Atau tetap awet enom itu tetap enome apa eleke apa piye? Lah ketika sampean ketemu koncone kan ya, awet enom wong iki rek. Awet ayune. Awet gantenge. Lah kata-kata awet itu kan seolah-olah statis, tidak berubah. Padahal semua yang mengikuti putaran alam pasti berubah. Semua yang mengikuti putaran alam itu pasti berubah. Sepakat atau tidak, kita tergerus, habis. Ya, makanya yang habis itu kita. Allah itu tidak mungkin habis. Sebab wa yabqa wajhu rabbik. Allah itu kekal. Ya, Allah itu tidak seperti kita. Maka mengimani Allah yang maha kekal adalah kekalnya azaliyah. Kekalnya tidak terpengaruh sebab, tidak didahului oleh benda atau syarat tertentu. Karena kekalnya Allah adamul inqidha, tidak butuh yang namanya media. Kekalnya Allah azaliyah alias ket biyen sudah begitu, tidak terpengaruh. Maka di luar Allah masih wallah huwa al-alam. Karena selain Allah itu bukan khalik alias ciptaan dan alam semesta, otomatis berubah habis. Sesakti-saktine menungso tidak ada yang abadi. Ya. Oke, tidak ada yang abadi. Tuh yang disebut bako. Sampai situ aman? Aman. Enaknya terus aja. Sifat salbiyah yang selanjutnya wal mukhalafatul lil hawadits. Nah, mukhalaf huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawaditsi lahu subhanahu wa ta'ala falaisa lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mustawsitan fa huwa ta'ala dzatan laisa fiha syai'un min sifatil hawadits. Sifat salbiyah yang selanjutnya adalah mukhalafatul lil hawadits, nyulayani segala sesuatu yang baru, bertolak belakang dengan segala sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Adamu mumatsalati syai' minal hawadits. Tidak ada satupun yang bisa menyamai, madani atau menyerupai Allah dari sesuatu yang baru. Berarti apa? Tidak bisa dicetak, tidak bisa di copy paste, tidak bisa Allah itu kemudian disamakan. No, sebab nothing same. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Maka sekali lagi sifat salbiyah ini, ya mukhalafatul lil hawadits ini menutup, mengunci semua bentuk-bentuk penjiriman kepada Allah. Ya, mengunci, menutup semua bentuk-bentuk penjiriman. Penjiriman itu meletakkan Allah pada butuh benda atau kebendaan tadi. Maka tidak ada yang menyerupai Allah karena tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Falaisa lahma wala azma, tidak ada tulangnya, tidak ada dagingnya. Ya, Allah itu tidak pendek, tidak panjang, ya, tidak butuh juga yang lebar dan tinggi, karena semua sifat itu sifat hawadits atau sifat makhluk. Sekali lagi, Allah itu mukhalafatul lil hawadits, tidak sama, ya, menyalahi semua bentuk baru. Kita ini hawadits, kita nih semua bentuk alam semesta ini hawadits, barang baru. Karena barang baru otomatis terpengaruh, otomatis habis, otomatis akan hilang.
Sementara Allah tidak masuk definisi yang baru-baru itu. Karena apa? Statis, stabil, tidak terpengaruh. Walaupun kalimat statis, stabil tidak bisa disematkan Allah. Tapi intinya memahaminya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk karena ya yang baru itu ciptaan. Definisi yang baru itu semua adalah desain. Semua adalah made in. Kita ini made in. Coba. Kira-kira sampean dulu sebelum ada itu di mana? Sebelum kita ada, sebelum Anda ini dinyatakan hidup sebagai manusia dan bernama, Anda ini siapa? Di mana dulu? Dulu sekali sebelum sampean wetenge make sampean ku sampean ndok ndi? Sampean tahu mikir lah, tahu request lah? Atau mungkin pernah berpikir bahwa saya pernah ada di alam sesuatu gitu? Pernah. Kalau kita ingat-ingat masa kecil kita masih punya memori. Ada memori saat kita kecil. Sekecil kira-kira kita bisa merekam itu sejak usia berapa? Punya memori, kenangan, bisa ngerti gitu usia berapa? Ya paling ya TK lah minimal. Kalau di bawah 2 tahun atau di bawah 2 tahun kita masih belum tahu apa siapa. Jauh sebelum itu naik lagi ke dalam. Ketika kita di dalam perut ibu kita, di dalam rahim seorang ibu, kita bisa mikir apa enggak? Otak kita sudah bisa bisa berpikir menjawab bahwa keadaanku sekarang di sini begini itu? Belum. Sekarang saya tanya. Kenapa setiap kita punya pengalaman, perasaan aku tahu nang kene iki kok bakal ngene. Ada yang punya pengalaman begitu? Jadi gini, saya kasih gambaran. Kita berada di sebuah tempat. Kemudian kita tersentak gitu loh. Iki perasaan aku tahu. Padahal itu pertama kali. Anda pertama kali di suatu tempat, tapi seolah-olah Anda tahu bahwa ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Jadi ini kemampuan Rowan, ya, kemampuan Rowan untuk melanglang buana. Iki perasaan aku tahu nang kene iki kok bakal ngene iki, kok mari ngene. Dan itu semuanya betul. Padahal kita pertama kali di tempat itu. Ada yang punya pengalaman begitu? Anda namakan apa itu? Mimpi. Jin. Apa? Tapi pernah kan punya pengalaman begitu? Kita pernah merasa di satu tempat, di satu waktu yang kok ngene ya, perasaan iki aku tahu nang kene. Padahal it is first time, kita ini pertama kali di situ. Baru datang di tempat ini. Dan itu yang semua yang kita gambarkan itu betul semua terjadi gitu loh maksudnya. Maka kemampuan itu seperti kemudian flashback bahwa ada visualisasi. Setiap kita diberikan Allah visualisasi untuk memahami ada satu kondisi atau haliyah atau waqi'iyah yang saat itu terjadi padahal kita baru pertama kali. Itu tanda bahwa sebenarnya kita pernah hidup, kita pernah mengalami satu pengalaman spiritual atau apapun namanya yang divisualisasikan oleh Allah dan itu boleh jadi belum terjadi. Ini kalau diasah, kalau didalami, sekarang disebut sebagai kalau kita anak-anak indigo mungkin ya, atau kemampuan istilah ning wong Jawa iku eru sak gurunge winara. Ngerti? Eru sak gurunge winara. Apa eru sak gurunge winara itu? Tahu sebelum terjadi. Mungkin. Dan ilmu ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Musa untuk belajar ke Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? La tas'alni an syai'. Jangan tanya sebelum tak jelaskan. Lah, pengalaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu adalah bukti bahwa Nabi Khidir memiliki kemampuan ngerti sesuatu sebelum terjadi. Bisa dipelajari? Bisa, karena Nabi Musa saja belajar. Cuma ya
salah satu inti pembelajaran Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah Allah sedang mengajak Nabi Musa belajar sabar. Medianya pakai media yang abstrak, yang belum terjadi. Nabi Musa secara rasional, Nabi Khidir secara intuisi. Semuanya mungkin. Coba kata Nabi Musa, aku nderek jenengan nggih, tapi jangan tanya sebelum saya jelaskan. Nggih, tapi kulo yakin sampean lantas tati ma'iya sabra, ndak mungkin sabar. Mboten pun, bismillah. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Perjalanan numpak perahu. Peraune dibolongi. Menurut akal logika, lah nek dibolongi kan kelem. Paham maksudnya? Takon gak Nabi Musa? Takon. Loh kok dibolongi? Lah awak dhewe iki lah kelem sanugrik. Nugrik itu artinya kelem. Apa jawaban Nabi Khidir? Kira-kira Nabi Khidir menjelaskan membolongi apa enggak? Jawabannya Nabi Khidir, enggak. Apa jawaban Nabi Khidir? Iya toh, wis tak kandani sampean gak kira sabar melok aku. Akhirnya apa? Nggih pun, ngapunten kula supe ngono jare Nabi Musa. Nggih. Kedua datang sampai di pantai, ono arek cilik ditekek Pak mate. Nabi Musa, "Loh, ya apa sih? Arek cilik udulinan kok ditekek mate?" Loh toh, tak kandhani toh. Gak sabar toh. Oh nggih pun. Lah, sampai yang ketiga, sampai semua proses itu berjalan, itu menunjukkan kecerdasan. Pertanyaannya, siapa yang paling cerdas? Halo. Iki sih gak mudeng pisan ya. Kira-kira kisah itu menggambarkan kecerdasan siapa? Mungkin secara awam kita melihat, oh ini Nabi Khidir lebih pinter. Padahal kecerdasan itu membutuhkan logika, dan logika membutuhkan reasoning, alasan. Satu kacamata melihat kisah itu, Nabi Musa lebih cerdas karena membutuhkan logika jawaban. Satu sisi Nabi Khidir seolah-olah lebih sakti karena ngerti sakgurunge terjadi. Kedua-duanya adalah ilmu. Maka gambaran ya mukhalafatul lil hawadits itu ya, bahwa Allah itu menggambarkan berbeda dengan ciptaan, dengan kisah itu sebenarnya ada sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, bisa kita pelajari juga sebenarnya. Dan itu tanda bahwa alam semesta ini memang diciptakan Allah untuk kebutuhan kita. Nabi Khidir dan Nabi Musa itu gambaran bahwa kedua-duanya masih dalam definisi keilmuan dan pertanyaan dan jawaban. Tapi ya, salah satunya memiliki intuisi. Nah, itu yang kita sebut intuisi, kemampuan spiritual, dan itu bisa dilatih. Makanya jenengan ini semua saya yakin punya pengalaman spiritual. Ada yang punya pengalaman spiritual sampai sekarang dijadikan pegangan hidup. Ada punya pengalaman spiritual yang kemudian menjadi sebuah konsep sosial, konsep macam-macam pokoknya. Nah, kita bicara tentang itu semua karena semua definisi itu adalah hawadits. Kita ini manusia, punya tulang, punya daging, ya, kita ini tersusun dari berbagai macam bagian. Sementara Allah tidak disematkan seperti itu. Jangan pernah menggambarkan Allah itu besar, tinggi, kemudian pakai jubah, ganteng, pakai tongkat. Udah, yang begitu itu pasti salah ya. Jadi semua teori-teori kebendaan, semua teori-teori makhluk, semua teori-teori jirim itu tertolak dengan mukhalafatul lil hawadits. Semakin kita menggambarkan Allah di dalam bentuk, semakin musyrik. Sekarang saya tanya, kalau Anda ditanya Allah, Anda ditanya nih, Anda Muslim? Ya. Mana Tuhan Anda? Allah itu. Terus kita teringat tulisan gitu. Tulisan apa? Mak, endi kaligrafi ini? Oh, kulo. Itu Allah tah? Hah? Iku lho.
Kira-kira ketika ditanya Allah, itu yang muncul di dalam benak Anda itu apa? Allah Rabbi, Tuhan saya itu Allah. Munculnya teks itu atau yang di atas kubah yang kademen, kepanasan, keudanan barang itu? Kira-kira munculnya asumsi ketika ditanya Tuhanku adalah Allah, itu menggambarkan Allah itu apa? Apa ngawang-ngawang ae? Apa gak bisa digambar ke? Apa muncul teks? Ngaji ki pancen nes angel gak nyambung. Sing watuk-watuk, sing ngantuk-ngantuk to. Pancen nek gak ana sing senden ngene suwe-suwe ilang, ana sing gringingen, ana sing lungguh gak enak-enak ngene gak enak, pindah ngene gak enak. Lah. Ngenteni apa? Ngenteni sarapan. Ngaji gak mari-mari ket mau sowe ngono aja. Lah iya. Sik ta iki rohani se mari ngono jasmani, ya toh. Santapan rohani se mari ngono santapan. Nek sampean gak gelem santap-santapan wis saya. Ketika ditanya mukhalafatul hawadis, Tuhan saya Allah. Ketika Anda mengasumsikan bahwa Allah itu lafaz umpamane, bahwa Allah itu benda umpamane, boleh apa ndak? Boleh, secara awam boleh, Pak. Secara awam itu boleh. Artinya apa? Awam itu memahaminya satu. Untuk memahami pada titik tauhid, mereka tuh membutuhkan yang namanya wasilah atau pemahaman kebendaan. Walaupun bukan itu tujuannya sebenarnya. Ini awam loh ya. Bagi Anda yang sudah ngaji, ya ndak boleh. Levelnya sudah harus keluar dari itu. Kalau awam nyun sewu, jenengan mengaji kitab tauhid ini, terus didalilkan atau disampaikan ke orang-orang awam yang suka tradisi, budaya, apalagi menjalankan sebuah ritualis, ya ndak nyambung. Karena apa? Mereka memahami tauhid itu sangat sederhana. Kula niki ciptaane Gusti Allah, kula ngeten niki dalam rangka bersyukur. Coba jenengan coba ingat-ingat teori para wali itu kalau berdakwah. Para wali itu berdakwah, ada yang istilahnya cut, potong tengah gitu secara frontal? Nggak ada, Pak. Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Malik, semua para wali yang berdakwah di kita nih, di Pulau Jawa nih khususnya. Orang Jawa itu kan animisme umumnya, Hinduisme. Mereka sudah punya ritual-ritual yang saat itu diwarisi oleh nenek moyang. Ma'alfaina ala abaina. Nenek moyang mereka tuh mengajarkan begini. Datanglah para wali. Mereka tuh suka pasang dupo, tumpeng, pemane, sesajen, ya toh, di pohon-pohon besar, di kuburan, di tempat-tempat di mana kemudian mereka berdoa. Itu Hinduisme, animisme. Datanglah para wali, seret. Kira-kira haram, musyrik. Jadi mereka, opo toh Pak? Gak mudeng mereka, karena tauhid tidak diajarkan seperti itu. Tauhid itu prosesnya panjang. Untuk memahamkan dari animisme menjadi yang goib itu tidak mudah, Pak. Jenengan belajar sejarah orang-orang Islam sebelum Rasul datang di Mekah, zaman jahiliyah, sama, mereka itu orang penyembah berhala, penyembah patung. Untuk mengimankan mereka kepada Allah dari kebiasaan kebendaan menjadi sesuatu yang murni dan abstrak, ya ndak mudah. Sama jawabannya seperti kita. Makanya bertauhid itu butuh proses. Beriman kepada Allah yang gaib bagi mereka yang awam, jangan dipukul rata seperti jenengan yang sudah belajar, berpikir, ngaji, beda, Pak. Wong-wong desa nyun sewu yang biasa ritual itu jangan frontal. Pendekatannya adalah pendekatan asimilasi. Asimilasi nanti baru purifikasi. Asimilasi artinya apa? Masuk dulu, pahami dulu karakteristiknya. Oh, wong iki seneng dungo-dungo. Dulu orang dulu senang nembang. Ya, nembang itu apa? Yes, pokoknya nembang. Terus para wali datang. Metodologinya yang suka nembang diganti dengan doa-doa. Yang suka wayang diganti dengan cerita kultur wayang yang Islami. Dari situ dulu
yang suka judi-judi, yang suka kumpul-kumpul diganti dengan acara-acara yang lebih islami. Ya, sehingga sedikit demi sedikit tauhid itu muncul. Sunan Kalijogo, tahu Sunan Kalijogo? Itu seneng nembang karena zona dakwah beliau itu orang-orang yang suka kidungan sama apa itu kalau tayub ya. Tayuban. Sekarang masih ada tayuban? Masih ada di beberapa daerah. Bancaan tayuban. Itu apa yang beliau lakukan? Beliau bikin akhirnya bikin syair-syair juga. Sunan Kalijogo, ler, gitu. Itu beliau. Terus kemudian beliau lagi bikin yang namanya Cublak-Cublak Suweng. Apalagi? Ya. Semua karya-karya beliau itu ternyata karya menyesuaikan bahwa orang-orang ini tidak bisa ditauhidkan secara langsung lalu kemudian dipahamkan dengan hal yang gaib. Dan itu juga berlaku di Mekah ketika Rasulullah berdakwah yang gaib kepada orang-orang Mekah, sulit juga diterima. Karena orang Mekah itu animisme. SDM-nya rendah gitu saja. SDM tauhidnya itu rendah. Lah SDM rendah dipaksakan, ya enggak bisa. Maka sumber daya manusia ini menyesuaikan zaman, menyesuaikan tantangan, dan saat itu ketika kita sekarang menerapkan mukhalafatul lil hawaditsi orang sekarang ini lebih mudah, Pak. Karena apa? SDM manusia berkembang. Sekarang bisa kita sebut purifikasi. Jernihkan, bersihkan dari semua benalu-benalu tauhid atau benalu-benalu yang kemusyrikan, bisa. Coba. Jenengan sekarang masih melakukan tradisi Jawa, Pak? Masih yang istilahnya wetonan, sesok mantu rek nang direk nang Kediri nyapo golek tanggalan. Lo tanggalanmu nang di? Aku duwe tanggalan iku lho. Gak ngono maksudnya ya, golek kalender. Bukan, nyocokno sing lanang Kemis Wage. Sing wedok Senin tiba pati. Terus apa ora? Terus apa ora? Nek wong tuwa biyen gak wani, ojo. Akhirnya sing mati sapa? Mantene bunuh diri. Ora Sido Rabi. Ada yang gitu kan? Itu adalah salah satu cara memahami bahwa orang Jawa punya tradisi. Oke lah, sekarang tradisi itu mengalami proses degradasi. Tetap dilakukan sebagai sebuah kekayaan khazanah, tapi tidak diimani. Nek wong biyen gak dilakoni wedi-wedi temen lho. Mbah, nyapo? Iki nek gak dilakoni ojo. Pamali, ngono jenenge, pamali. Jadi biyen nek ana arek meteng gak oleh istilahnya metu omah, bengi-bengi. Nek metu omah nggawa peniti ambek apa? Iya, ben apa? Nek ana graono aja nang ngarep omah, mlebu nang kolong dipan. Tak pikir-pikir lah, cukup ah weteng sakmono gedene kon mlebu dipan. Oh ternyata itu adalah keyakinan animis yang kemudian secara seiring waktu berubah. Orang Jawa itu mulai babar sampai mati ono aneh kabeh, ono bancaane kabeh. Babar sampai mati iku ono bancaane kabeh. Ayo coba babar bancaan, puput puser bancaan, terus tedak siten bancaan, an kabeh sampai mati bancaan. Lah sampai temu manten aja itu kalau pakai adat Jawa, Pak, gak mari 2 jam loh. Mulai temu, panggi. Iya toh? Terus bubak kawah. Terus sangeles pokoknya. Nek sampean lakoni kabeh 2 jam lebih, Pak. Aku tahu disiksa iku. Ya Allah, sampai hanoman-hanomanan barang. Waduh. Umpamane macake apa nyanyine wana caraka tata sawala pada jayanya mangka batongo alah ceramah 15 menit ngentenin 2 jam. Tapi itu kultur, itulah budaya. Budaya itu lelaku, syariat itu agama.
Budaya dilakoni gak dilakoni ndak bermasalah, tapi syariat dilakoni gak dilakoni konsekuensi. Yang penting jangan dibenturkan, Pak. Jangan ditabrakkan. Kita ngaji tauhid bukan untuk mementahkan keyakinan orang. Ngaji tauhid bukan untuk menghapus tradisi budaya, bukan, tapi meletakkan iman pada posisinya, dan Anda sebagai manusia yang berbudaya tetap berjalan. Jangan setelah ngaji tauhid haram, musyrik. Iya, ancar pesena telur kabeh. Bener. Wes, akeh-akeh luwe bersambung ya. Intinya tetaplah menjadi manusia yang berbudaya, tapi kuatkan basic iman Anda dengan Allah secara hakul yakin, ainal yakin, ilmal yakin. Insyaallah akan aman-aman saja. Karena tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mendiskreditkan keyakinan orang lain. Any question? Monggo apa? Jodoh-jodoh. Luwe sing sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. mohon penjelasan. Tadi dibahas untuk di neraka kita ada batasnya, dan untuk pengangkatan ke surga itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita sudah dicuci, dihinakan dosa-dosanya, prosesnya itu, mohon penjelasannya. Baik. Kita diimbangi dengan dosa-dosa kita waktu di neraka. Jangan kita ada proses untuk menuju ke surga. Baik. Nah, itu prioritas dari Allah sendiri, atau Allah sudah memilih bahwa ini dosa-dosanya sudah telah hapuskan, sudah dimaafkan, lalu engkau memasukkan ke surga. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, surga bukan karena pahala, neraka bukan karena dosa. Sekali lagi, surga bukan karena pahala, neraka bukan karena dosa. Banyak para pendosa yang menjadi ahli surga, banyak ahlul ibadah yang menjadi ahli neraka. Satu. Yang kedua, secara fikih, secara teori, ya, surga itu tidak boleh ada kesalahan. Di surga itu tidak boleh ada dosa. Ya, logika orang awam, surga itu mesin cuci proses akhir. Mesin cuci proses akhir. Kalau sudah bersih, kemudian dijemur, kemudian kering diambil, disetrika, kemudian rapih diletakkan itulah surga. Jadi Anda harus disetrika dulu, dikucek dulu ya. Ini awamnya aja lah. Sampai dicuci dulu, diperes dulu, set. Ono noda membandel kasih pemutih, set. Kita membayang nono gak mentolo kita membayang ya. Tapi apakah itu mesti? Tentu tidak. Ada jalur langit. Ada jalur langit. Jalur langit itu gak patek ketoro, tapi kroso. Artinya panjenengan semua, ada yang masuk surga bi ghairi hisab, ada. Ada yang mestinya neraka terus kemudian ora sida jadi ahli swarga. Ada yang ahli surga tapi mampir, ada. Semua itu sebuah proses. Lah, kita mau yang ikut yang mana? Ya, kalau saya sih makomnya sudah ndak seperti Anda lah. Ya. Iyalah beda. Lunggumu ya ambil aku kan saja. Banyu kowe loro sampean kana blas saja sudah. Di dunia sudah memperlihatkan. Ada sing tau ke anaknya ini. Ya, intinya Pak, secara awam ada jalur normal, ada jalur khusus, ada jalur orang dalam. Kalau jalur orang dalam aman. Ya kalau tak cerita ini panjang nih. Ada jalur orang dalam? Ada. Adakah orang yang tidak dihisab? Ada. Sampai kenal Abu Bakar. Abu Bakar itu di dalam kitab Usfur, jangankan manusia, anjing aja itu pernah menggigit orang yang mengata-ngatai Abu Bakar. Ketika ada seorang pemuda digigit anjing, lapor ke Rasul, ya Rasul, tasfibani dami hadza,
kaki saya digigit anjing orang munafik nih. Datang lagi nggak lama satu orang lagi. Ternyata Rasul sama sahabat begini, oke, kita cari anjing itu, kita bunuh. Ini singkat cerita aja. Ternyata setelah datang ada anjing itu duduk di hadapan Rasulullah dalam uspurnya. Ya Rasul, ana kalbatun mu'minah billahi wali rasuli. Asuh ngomong loh, bayangno. Wahai Rasul, saya adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu terjadilah dialog. Terus, kenapa kau gigit orang ini? Wahai Rasul, kami diperintah untuk menggigit semua orang yang menjelek-jelekkan Abu Bakar. Jadi nek sampean iku dicokot asuh, gambaran nih. Kenapa? Ternyata Abu Bakar itu ketika ditanya di alam barzah pun dilewati. Jangan kau tanya Abu Bakar, huwa abdun min ibadi, lewat. Terus ketika nanti ceritanya beliau akan masuk surga bersama Rasulullah, tidak mau masuk sebelum orang-orang yang mencintai beliau masuk surga. Salah satunya adalah anjing. Dan ini indikator bahwa sudah harus selesai dan pulang. Sudah di ngeresek-ngeresek ngene Gus. Oh, ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang pertama, bagaimana cara mengenalkan kepada anak kecil tentang sifat wajib Allah? Ya. Maksudnya logika sederhana bagaimana yang bisa kita kenalkan, terutama terkait misalnya bahwa Allah itu wujud Ya. ada, Ya. bahwa Allah itu tidak. Mm-mm. Kemudian yang kedua, bahwa sifat wajib Allah itu ada 20. Mm-mm. Sedangkan saya pernah tahu bahwa Asmaul Husna itu ada 99, bahkan ada yang bilang tidak terbatas. Benang merahnya bagaimana? Baik. Ya. Terima kasih. Yang pertama Bunda, untuk mengenalkan tauhid bagi anak-anak yang golden age khususnya. Tahu golden age? 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 9 atau 8 tahun, golden age. Anak-anak usia begini nih tajam-tajam kalau bicara tauhid. Dan ini sudah saya bahas di awal-awal dulu. Ya. Bagaimana cara mengenalkan sifat 20 kepada anak-anak? Logikakan semua tauhid kita dengan logika yang sehat. Contohkan dengan ilustrasi yang sehat. Ya, karena fikratun shahihah ini adalah teori Ibrahimiyah. Jadi teorinya pakai teori Ibrahimiyah. Gimana? Satu, mengenalkan tauhid Allah itu wujud. Ini saya ulang lagi, sudah saya bahas kemarin kan. Allah itu wujud. Ya, ada. Yang ada tidak harus tampak. Ya, gimana cara memahaminya? Berikan contoh-contoh kepada anak-anak kita bahwa yang ada tidak harus kelihatan. Apa kemarin contohnya? Ambil tisu dengan kipas angin, ambil kain dengan udara AC. Tuh coba lihat bergerak. Kenapa? Ada anginnya Bunda. Anginnya mana? Tidak kelihatan. Lah itu yang ada tidak harus tampak. Gitu loh Le. Itu namanya ilustrasi logika sehat. Jadi nanti mereka memahaminya bertahap. Oh ternyata Allah itu ada. Yang ada tidak harus tampak. Kan gitu tuh. Paham ya? Kan juga ada pertanyaan. Allah itu satu. Iya, kok di mana-mana Bunda? Katanya Allah itu satu kan gitu kemarin. Kok di mana-mana? Loh, kamu sekolah toh Le? Sekolah. Coba lihat kelasmu ada berapa? Ada 6. Coba lihat setiap kelas ada apa? Ada gambar presiden, ada wakil presiden. Di setiap kelas ada. Orangnya berapa? 1. Wah, rek kok. Ya maksudnya 2 ambil wakil ngono ya. Ya. Lah, itu cara memahaminya bahwa orangnya 1 tapi ada di setiap kelas. Ada di mana-mana. Logika itu kita pahamkan sebagai entry point untuk memahamkan tauhid yang benar kepada anak-anak kita. Entry point itu cuma pintu masuk. Nanti bertahap mereka akan belajar. Jangankan anak-anak kita sampean dhewe kadang enggak paham kok wong tuane. Ngono kok maksa anake kon paham. Makanya mereka mencari di Google, di YouTube, ajur wis pokoke. Dan yang kedua, bagaimana mencari benang merah antara sifat 20 dengan Asmaul Husna. Beda Bunda. Asma itu nama. Kalau sifat itu yang kemudian melekat. Jadi memahaminya, sifat itu seperti kita manusia, baik, buruk dan sebagainya. Kalau nama itu di luar. Bahwa Allah punya nama 99 itu hanya sebuah simbol-simbol saja.
Mau pakai Ar-Rahman, pakai Ar-Rahim. Yang kita pahamkan kepada anak-anak adalah bahwa sifat-sifat Allah itu secara salbiyah, nafsiyah, ma'ani maknawi. Nanti baru kita kalau selesai bisa kita bedakan mana sifat, mana nama. Nama itu ada di bagian salah satu sifat-sifat Allah. Mengatakan yang dapat kita bahas, kita lanjutkan nanti di wahdaniyah dan kita review sebelumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa jam'iyyatana hadha min jam'iyyah Masjid Ar-Rayyan min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wa ahli tauhidi lillahi bil wahdaniyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.